Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari Sekretariat CPI Perapi akan menyampaikan tata cara pengisian form aplikasi untuk pendaftaran sebagai peserta verifikasi CPI di Perapi. Seperti yang sudah dilihat, ini adalah beberapa form yang perlu diisi untuk sebagai bahan kelengkapan dalam pendaftaran verifikasi CPI Perapi. Selain form ini, ada beberapa kelengkapan lainnya dalam bentuk lampiran, diantaranya seperti ijazah, CV, dan lain-lain ya, foto, terus contohnya ini. Jadi ini adalah beberapa kelengkapan administrasi yang harus diisi oleh para peserta verifikasi CPI Perapi. Ada formulir aplikasi, kemudian kartu identitas dalam hal ini KTP, kemudian kartu anggota Perapi, ijazah, sertifikat, tanda tangan referensi, foto berwarna, CV lengkap, dan asesmen mandiri. Nah, jadi ini adalah beberapa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh para peserta yang akan melakukan pendaftaran verifikasi CPI di Perapi. Kemudian form berikutnya adalah form mengenai aplikasi data pribadi. Peserta silakan mengisi nama lengkap, kemudian nomor anggota Perapi, kemudian nomor identitas KTP SIM, instansi perusahaan, alamat kantor, alamat domisili, alamat email, dan nomor telepon HP yang dapat dihubungi. Kemudian form berikutnya adalah aplikasi kategori, keahlian, dan komoditi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap aplikan hanya diperbolehkan memilih satu kategori keahlian dan komoditi dalam setiap verifikasi. Sehingga untuk apabila ingin memiliki dua kategori keahlian atau dua komoditi, maka harus melakukan verifikasi lebih dari satu kali. Jadi setiap verifikasi melakukan pendaftaran hanya satu saja. Sebagai contoh, misal apabila ada peserta yang akan melakukan pendaftaran untuk kategori estimasi sumber daya di emas, maka dia memilih tanda V di sini. Nah, apabila ada yang mau melakukan aplikasi mengenai estimasi cadangan di nikel, maka membutuhkan tanda tangan seperti ini. Nah, tidak boleh melakukan memilih lebih dari satu, sebagai contoh estimasi cadangan nikel dan estimasi cadangan batu bara. Walaupun memang aplikan tersebut memiliki pengalaman yang relevan lebih dari 5 tahun di batu bara dan lebih 5 tahun di nikel, tetapi untuk verifikasi tidak boleh memilih dua. Jadi harus pilih salah satu. Atau memilih di laporan hasil eksplorasi batu bara dan estimasi sumber daya batu bara. Hal ini pun tidak dapat dilakukan. Silakan memilih apakah pelaporan hasil eksplorasi batu baranya atau memilih estimasi sumber daya batu baranya. Kemudian lanjut dengan form berikutnya. Nah, ini adalah salah satu form yang cukup banyak pengisiannya dan diharapkan diisi selengkap mungkin. Itu mengenai form resume aplikan. Jadi di sini sebutkan tingkat pendidikannya ya. Jadi minimum untuk aplikan verifikasi itu S1. Untuk TK, SD, SMP tidak perlu dituliskan ya. Apabila ada S1, S2 silakan dituliskan. Kemudian jurusannya tentu yang relevan. Dalam hal ini terbatas pada
jurusan teknik pertambangan, geologi, dan teknik geofisika. Kemudian tuliskan nama perguruan tingginya, kemudian periode kuliahnya mulai kapan, nah kemudian tuliskan pengalaman bekerja, jabatannya sebagai contoh, dan berikut uh, gambaran pekerjaannya. Sebagai contoh untuk main engineer di sini bisa jadi gambaran pekerjaannya dia adalah field engineer. Kemudian periodenya kapan ya? Ya, yang selanjutnya. Kemudian sini periodenya. Nah, penting juga diperhatikan bahwa selain perusahaan, di sini harus dituliskan komoditasnya. Sebagai contoh, di sini PT ABC, komoditasnya ada bara. Hal ini untuk memudahkan ketika proses verifikasi untuk melihat pengalaman relevan yang dimiliki. Kemudian, apabila pernah terlibat dalam laporan publik, silakan disampaikan laporan. Kontribusinya apa? Kemudian lanjut ke pelatihan. Pelatihannya sebutkan hanya yang relevan dengan kategori yang diajukan. Sebagai contoh, untuk cadangan di sini
Sebutkan tanggal pelatihannya. Jadi ini hanya pelatihan yang relevan dengan kategori yang diajukan saja. Kemudian silakan jika ada informasi tambahan yang relevan. Kemudian penting untuk yang referensi disampaikan bahwa harus ada referensi di mana dua pemberi referensi adalah dua orang CPI Perhapi IAGI atau GFC dan satu orang atasan langsung. Jadi di sini ada tiga ya. Nah, yang pertama adalah atasan langsung di stasi yang sama. Kemudian adalah CPI, tiga CPI. Bisa saja dua apabila atasan langsung aplikan adalah seorang CPI. Untuk bukti referensi ini disampaikan di sini tanda tangan dari pemberi referensi atau bisa juga dalam bentuk persetujuan dari referee dalam bentuk chat WA, email atau surat. Yang penting ada tanda bukti bahwa referee atau pembeli referensi sudah menyetujui pencantuman namanya sebagai pemberi referensi. Jadi ini untuk form 4 untuk aplikasi resume aplikan. Nah, diharapkan yang penting adalah salah satu yang krusial untuk pengalaman bekerja ini benar-benar diisi yang jelas, rinci, dan gambaran pekerjaannya. Diusahakan untuk gambaran pekerjaan ini memang benar-benar detail dan relevan dengan kategori keahlian yang akan diajukan. Jadi jangan sampai sini main engineer, kemudian gambaran pekerjaannya juga general, tidak detail, misalnya seperti ini ya. Jadi diharapkan sedetail mungkin dan disampaikan yang relevan dengan kategori keahlian yang diajukan. Begitu juga ketika tadi disampaikan bahwa untuk aplikan perlu kelengkapan berkas lainnya selain resume ini, yaitu dalam bentuk CV. Nah, diharapkan CV yang berisikan pengalaman bekerja itu juga memberikan detail gambaran pekerjaan yang rinci sehingga kemudian panitia verifikasi bisa melakukan verifikasi dengan baik. Kemudian saya ulangi untuk yang FA3 form keahlian dan komoditi. Di sini disampaikan bahwa hanya ada 3 komoditas, sehingga kemudian untuk komoditas lainnya yang tidak ada di sini silakan diisi. Sebagai contoh, apabila ada yang mengisi estimasi cadangan untuk komoditas bauksit misalnya, tinggal disampaikan, tuliskan di sini, dan kemudian beri tanda centang di sini. Atau bisa limestone, atau bisa juga andesit, dan lain-lain ya. Jadi untuk yang bukan emas, batu bara, dan nikel, silakan dituliskan di sini untuk komoditas keahlian lainnya. Kemudian lanjut dengan form yang kelima, yaitu pernyataan aplikan. Di sini ada form pernyataan, silakan diisi, dibaca dengan baik
pernyataannya, dan apabila sudah dibaca silakan Anda uh, tuliskan di sini kapan membaca kode KCMI, kemudian kapan memahami, dan mengimplementasikannya kapan ya. Kemudian yang berikutnya terdapat form asesmen mandiri. Ada 6 form asesmen mandiri dan aplikan silakan mengisi sesuai dengan kategori keahlian dan komoditasnya. Jadi untuk komoditas hanya dibagi dua, batu bara dan selain batu bara. Jadi kalau Anda mengajukan komoditas batu bara, silakan pilih batu bara. Tapi kalau Anda mengajukan selain komoditas batu bara, silakan pilih yang mineral ya. Sebagai contoh, saya akan buka untuk aplikan yang akan mengajukan uh, apa uh, verifikasi cadangan batu bara. Ini adalah asesmen mandiri estimasi cadangan batu baranya. Anda tulis nama peserta, kemudian tanggal, kemudian Anda isi pernyataan ya atau tidak yang relevan. Jadi ada pertanyaan asesmen, Anda silakan baca, kemudian ada pernyataan, dan kemudian Anda sampaikan pengalaman relevan yang berhubungan dengan asesmen mandiri ini. Tentunya yang berhubungan dengan apa yang sudah Anda kerjakan. Sebagai contoh, apakah Anda sudah memahami kode KCMI 2017? Jadi di sini silakan coret salah satu. Apabila ya, coret tidak. Kemudian pengalaman relevannya apa? Nah, pengalaman relevannya saya akan tuliskan di sini kerjaan yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan aplikasi kode KCMI 2017. Sebagai contoh, estimasi cadangan. Ya, pernah melakukan estimasi cadangan. Kemudian, apakah Anda sudah memahami dan membaca SNI 505 2019? Ya, isikan pengalaman relevannya, buatan estimasi cadangan. Apakah Anda sudah memahami kode etik per HAPI? Ya, sampaikan juga pengalaman relevannya dalam pemahaman kode etik per HAPI. Apakah Anda dapat melakukan verifikasi dan validasi data pemodelan dan pelaporan estimasi sumber daya? Sampaikan pengalaman relevannya. Apakah Anda mengetahui parameter kualitas batu bara dalam estimasi cadangan? Apakah Anda dapat melakukan penentuan batas pitch yang optimum? Apakah Anda dapat membuat desain tambang? Sampaikan juga pengalaman relevannya. Apakah Anda membuat perencanaan sepanjang umur tambang atau life of mine plan? Kemudian isikan juga pengalaman relevannya. Apakah Anda dapat membuat estimasi biaya penambangan? Apakah Anda
dapat membuat model keuangan, apakah Anda dapat menilai faktor-faktor pengubah dalam estimasi cadangan, apakah Anda dapat estimasi hasil cadangan. Nah, jadi ini penting untuk diisi. Kenapa penting? Karena ini juga sebagai bahan untuk melakukan asesmen mandiri, apakah aplikan memang sudah siap untuk mengikuti acara verifikasi atau belum. Diharapkan apabila aplikan dalam asesmen mandiri ini terdapat satu item atau beberapa item yang merasa belum menguasai, tidak memaksakan diri untuk mengajukan pendaftaran, tapi bisa lebih dulu untuk pelajari lebih lanjut item-item tersebut dan mencari pengalaman yang relevan sehingga kemudian ketika verifikasi dapat uh, menyampaikan pengalaman relevan yang dimaksud dalam kegiatan verifikasi. Karena sebagaimana kita tahu bahwa proses verifikasi adalah bukan ujian hal-hal baru, tapi lebih kepada memverifikasi apakah memang aplikan sudah menguasai, memahami, dan juga telah mempraktekkan kegiatan estimasi cadangan yang sesuai dengan kode KCMI 2017 dan juga SNI 5015 2019. Bila sudah mengisi, silakan Anda tanda tangan dan tuliskan nama jelas di bawah. Jadi ini untuk pengisian asesmen mandiri. Sekali lagi terdapat 3 kategori keahlian: laporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan, dan 2 grup komoditas, yaitu batu bara dan bukan batu bara. Untuk yang bukan batu bara, silakan pilih yang netral. Jadi ini beberapa form yang perlu diisi oleh aplikan. Apabila aplikan masih merasa ada hal-hal yang kurang jelas, silakan menghubungi langsung sekretariat. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.